Ketika nanti perusahaannya misalnya ditutup, nanti langsung ditampung Bu, mereka datanya ke sini kan berapa ratus tuh? Enggak yang itu. 508. Yang 508 nanti datanya serahin ke PU. Siap. Karena akan direkrut oleh kita menjadi tenaga kerja kebersihan jalan provinsi. Upahnya kita berapa sehari? 3,98. Ya aku sehari berapa kita? Sekitar 130 kan? Ya 130. Lebih tinggi dibanding mereka kan? Udah. Jadi jangan sampai mereka ditutup tapi tidak ada solusi pekerjaannya. Gitu. Silakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak Ibu semuanya. Izin Pak mungkin sebelum sampai pada kesimpulan, saya sampaikan bahwa pada tanggal 14 Juli setelah dilakukan peninjauan oleh Pak Gubernur, kami melakukan pemeriksaan khusus Pak oleh kerja. Pemeriksaan kerjaan ini boleh melakukan pemeriksaan khusus atas laporan, atas aduan, kemudian atas perintah dari pimpinan Pak. Nah, ke-11 ini sebagaimana kami laporkan ini rata-rata ditemukan tidak terpenuhinya satu standar norma kerja Pak, baik dari jaminan kesehatan, jaminan sosial, kemudian kontrak kerja dan lain sebagainya, juga dari norma ketiga Pak yang kita sampaikan seperti tidak menggunakan APD, kemudian tidak ada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan sebagainya Pak. Itu kami temukan dan untuk ini sedang diproses nota pemeriksaan satu Pak. Nota pemeriksaan satu ini diberi waktu nanti 30 hari mereka memperbaiki, menyesuaikan, kalau tidak nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan Pak. Kemudian sebagaimana dari sampaikan Pak SDM Pak, selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap 18 perusahaan yang tadi berada di wilayah selatan. Kami lakukan 18 ini tentunya dengan indikatornya seperti yang dari sisi tenaga kerjanya Pak, seperti jumlah tenaga kerja, kemudian terlindungi apa tidak, upahnya, kemudian jaminan kesehatannya, pendidikan, dan juga usia. Nah, memang kami mengatakan ini dari 18 perusahaan tersebut ada tercatat 1023 pekerja. Nah, mungkin bisa tadi yang sampai Pak dari sisi tenaga kerja yang ditayangkan bisa. Kemudian instrumen yang kami buat itu dari sisi tenaga kerjaan dan juga dari perusahaannya sendiri Pak. Kemudian dari 1023 tersebut kami menemukan ada 508 itu Pak, 508 pekerja, baik itu upahnya di bawah UMK Pak, upahnya di bawah UMK, upahnya sesuai UMK tapi tidak dijamin ketenaga kerjaannya dan tidak dijamin kesehatannya seperti itu Pak. Namun apabila memerlukan data lebih spesifik nanti Pak Kadis DPR kami punya sudah Pak, ini by address-nya sudah ada sampai dengan tempat tinggalnya Pak, sampai dengan alamat kota personnya. Cuma mungkin kami tidak bisa karena data Pak ya, kerahasiaan data, nanti mungkin kami akan Pak, nanti bisa kita sampaikan hanya internal saja seperti itu. Nah dari itu Pak data detailnya, jadi yang di bawah UMK tidak mendapatkan BPJS Kesehatan itu ada 508 Pak, dan ada dari data tersebut 336 ini jumlah total pekerja yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan ketentuannya 36 pekerja ini. Variatif Pak, ada yang memang di bawah UMK tetapi dijamin, ada yang dijamin kesehatannya tapi di bawah UMK ada yang tidak terjamin, jadi 336 ini. Nanti data detailnya bisa kita sisir kembali Pak Hadis. Kemudian ada yang upahnya di atas UMK namun tidak didaftarkan ke BPJS Pak. Ini ada 76 orang. Dia juga masuk ke data yang 336 tetapi data BPJS-nya tidak dibayarkan khusus BPJS ketenagakerjaan. Kemudian kesehatan, kemudian ketenagakerjaan ada 14 orang begitu Pak yang tidak terdaftar sama sekali. Tetapi ya, kalau untuk upahnya ada di atas UMK. Namun Pak Gubernur dari 508 itu kami lihat tidak hanya tenaga produksi Pak, ada juga tenaga administrasi Pak di sana, tapi upahnya di bawah gitu. Kemudian pendidikannya itu memang rata-rata memang mereka tuh SMA memang sebagian besar Pak, tetapi kemudian SMP bahkan ada yang tidak sekolah. Itu yang rombongan pertama yang saya sidak, yang rombongan bapak-bapak udah masuk datanya sih. Sudah Pak. Kan itu satu perusahaan itu 50 orang.
Oke. Sudah masuk, semuanya sudah masuk Pak. By name, by address, dan Iya. sebagainya. Nanti untuk menyisir lebih detail kita bisa lakukan apakah kita lihat dari umur misalnya Pak, atau dari segi pendidikan Bapak misalnya di SMP ke bawah misalnya itu bisa kita prioritaskan seperti itu Pak. Kemudian ada yang total kerja yang tidak mendapatkan hak sesuai ketentuannya, ini ada yang memang di atas UMK tetapi tidak mendapatkan PJ itu sebanyak 172 orang. Nah, mungkin kita mendapatkan yang 508 orang itu Pak, mungkin dari tenaga produksi ada sekitar 336 orang. Jadi yang lainnya nanti bisa disisir kembali, yang sisanya itu mereka adalah tenaga administrasi. Kalau kita masukkan, mungkin belum kurang tepat kalau misal tenaga administrasi belum tentu mau, ya mungkin nanti kita juga lakukan pendataan lebih lanjut tidak bisa untuk mengetahui minatnya seperti itu Pak. Mungkin itu barangkali Pak Gubernur yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi yang 500 itu ada 508 itu ada berapa perusahaan? 18 Pak. 18 yang itu terindikasi melanggar. Iya Pak. Ya, oke. Berarti dah. Selanjutnya lingkungan hidup. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sektor LH, jadi kami sudah melakukan pengawasan Pak secara mendalam terhadap 15 perusahaan. Jadi sebenarnya kalau dari segi jumlah perusahaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan untuk pengawasan secara mendalamnya kami sudah masuk ke 15 perusahaan. Ini mungkin titik-titik sebarannya Pak Gubernur. Jadi mulai dari di sisi timur dan di sisi barat. Adapun ruang lingkup yang kami awasi lanjut, ini adalah dari sisi aspek persetujuan lingkungannya. Jadi tidak seluruh aspek Pak Gubernur karena kita melakukan screening cepat. Jadi hanya dari sisi aspek administrasi, tujuan lingkungannya, dan juga dari aspek perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Karena memang itu yang menjadi isu utamanya. Lanjut ke slide hasil. Lanjut. Ya. Nah, ini barangkali bisa di zoom aja ya. Dari 15 perusahaan yang kami sampling Pak Gubernur, dan ini sebenarnya tim kami masih ada di lapangan Pak Mumotret yang lainnya, nampak bahwa dari sisi dokumen lingkungan pada umumnya mereka memang sudah memiliki dokumen lingkungan, tetapi ini memang perlu direview kembali karena memang ada dokumen-dokumen yang sudah sangat lama, jadi perlu dilihat apakah masih berkesesuaian dengan saat ini atau tidak. Kemudian juga dari sisi perusahaan-perusahaan pengolah kapur ini ada yang memang sifatnya hanya crushing Pak. Jadi mungkin pencemarannya itu hanya berasal dari debu atau yang bersifat fugitif. Ada juga yang melakukan pembakaran sehingga dia wajib memiliki praktek emisi. Nah, dari beberapa perusahaan ini memang ada beberapa perusahaan yang wajib memiliki praktek emisi dan beberapa diantaranya ini tidak taat Pak seperti itu. Dan kemudian perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki praktek emisi juga mereka wajib untuk memiliki personil pengendali pencemaran udara bersertifikat. Ini juga ada beberapa perusahaan yang tidak taat. Kemudian perusahaan-perusahaan ini juga terkait dengan pengelolaan mutu udaranya wajib memiliki alat-alat pengendali udara, wajib melakukan pengujian udara secara berkala dan pelaporan pengujian udara berkala. Namun bisa dilihat dari hasil pendataan kami ini banyak sekali yang tidak melakukan kewajiban tersebut, sehingga dari 15 perusahaan yang kami sampling Pak, ini yang dinyatakan taat hanya 2 dan sisanya adalah tidak taat dari sisi pengelolaan udara.